Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak ya. Bersama kami channel YouTube Playing Together. Ayo bermain dan belajar bersama kami. Wow, kita membaca dongeng lagi adik-adik. Setelah sekian lama kita tidak membaca, akhirnya kita membaca juga. Di sini ada banyak dongeng ya seperti biasanya. Kita coba yang mana ya adik-adik? Kalian suka yang mana? Oke, kita coba membaca Sup Batu. Tapi jangan lupa like, subscribe, and share ya semua video di channel kami Playing Together GS. Oke, kita lanjut saja. Tak menunggu lama, kita baca Sup Batu. Siang yang begitu terik, seorang pengembara nampak sedang memasuki sebuah desa. Oh, lihat! Semua penduduk desa berlarian masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Pengembara itu tahu pasti penduduk desa ini sering direpotkan oleh para pengembara yang terbiasa meminta makanan dan tempat untuk tidur semalam. Padahal pengembara itu hanya membutuhkan sedikit makanan untuk kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Pengembara itu sangat cerdik. Ia memiliki sebuah ide. Lalu ia mendekati kepala desa dan memberitahu bahwa maksud kedatangannya ingin berbagi sebuah resep sup ajaib dengan semua penduduk desa. Kepala desa itu setuju dan menyediakan kuali besar untuk si pengembara sambil bertanya sup ajaib apakah yang akan dimasaknya. Pengembara itu mengatakan bahwa dia memiliki sebuah batu yang bisa membuat sup menjadi sup paling enak. Pertama-tama, pengembara itu memasukkan batu ke dalam kuali dan merebusnya. Nah, sekarang saatnya kita masukkan bahan lainnya, seru si pengembara. Tapi silahkan jika ada yang mau menyumbang bahan sup lainnya, ayo, ayo, teriak si pengembara. Wah, lihat banyak orang ikut menyumbang bahan sup. Ada yang membawa daun bawang, daun sapi, daging sapi, bawang bombay, garam, wortel, dan banyak lagi. Mereka semua nampak sangat penasaran bagaimana rasa sup batu itu. Sementara si pengembara tersenyum sambil mengaduk-aduk sup itu. Sup batu itu sudah matang. Pak Kepala Desa dan semua penduduk desa menyantap bersama. Mereka semua tampak gembira dan takjub karena baru kali ini merasakan sup yang seenak ini. Dan mereka bertanya lagi karena mereka merasa tidak mungkin sebuah batu bisa membuat sup menjadi sangat lezat. Akhirnya si pengembara itu mengatakan bahwa yang membuat sup batu ini enak adalah karena dibuat bersama-sama. Semua mau berbagi dan dimakan bersama-sama, itulah yang membuat sup ini menjadi sangat lezat. Mendengar penjelasan itu, semua penduduk desa itu pun tertawa gembira. Waktunya bagi si pengembara itu melanjutkan perjalanannya. Semua penduduk desa mengantar keberangkatannya. Di dalam hati mereka masing-masing menyimpan sebuah pelajaran berharga bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dan indah jika kita mau saling berbagi. Nah, begitu adik-adik. Jadi jangan lupa untuk saling berbagi ya. Karena berbagi itu indah. Wah, 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 ini cerita yang sangat mengesankan ya adik-adik. Bagaimana? Keren bukan? Oke. Oke adik-adik, di sini masih banyak cerita. Mau kakak bacakan lagi satu cerita? Siapa yang mau? Saya. Oke, kita mulai membaca lagi dengan judul Angin Utara yang Sombong.
Suatu hari, matahari yang ceria dan angin utara yang sombong mengadakan perjanjian untuk bertemu di atas sebuah bukit. Pertemuan itu merupakan tantangan yang diinginkan oleh angin utara untuk menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Matahari pun menerima tantangan itu. Angin utara melihat seorang pengembara sedang berjalan di atas bukit. "Lihat, ada seorang pengembara datang. Barang siapa yang bisa melepaskan pakaian dari tubuhnya, dialah yang terkuat," kata angin utara. "Baiklah," seru matahari. Wush! Tanpa pikir panjang, angin utara pun meniup dengan sangat kuat ke arah pengembara itu. Pengembara yang kaget dengan datangnya angin yang kuat itu segera berlari, berlindung dan memeluk batang pohon yang ada di puncak bukit itu. Semakin kuat dia meniup, semakin kuat pengembara memeluk pohon itu sampai angin utara kelelahan dan akhirnya menyerah. Tiba giliran matahari, dipancarkannya cahaya yang lembut dan hangat sehingga pengembara itu merasa tenang setelah diterpa kuatnya tiupan angin utara. Sedikit demi sedikit cahaya panas pun dipancarkannya sampai si pengembara itu melepas bajunya karena basah oleh keringatnya yang mengucur deras. Melihat itu, angin utara pun diam-diam pergi meninggalkan matahari dengan wajah cemberut. Matahari pun meredupkan cahayanya dan tersenyum karena melihat wajah si pengembara yang keheranan dengan cuaca di hari itu. Wah, 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 siapa yang tahu maksud dari cerita ini? Jadi begini ya adik-adik, kalau kita memberikan sebuah kebaikan kepada orang, maka orang itu akan tersenyum dan bahagia. Sebaliknya, jika kita mengganggu orang, maka orang itu akan berusaha untuk menolak kejelekan yang kita berikan. Jadi jangan sekali-sekali adik-adik untuk memberikan kejelekan kepada seseorang. Kita harus baik pada seseorang sehingga dapat membuat seseorang menjadi bahagia. Begitu adik-adik, dari dua cerita ini sangat penting ya agar kita menjadi anak yang baik. Bagaimana? Menyenangkan orang itu juga sangat menyenangkan loh adik-adik. Oke adik-adik, selesai sudah video kali ini. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya di seluruh video di channel kami Playing Together GS. Oke, thank you for watching and goodbye. We love you all.